Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu, ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak, menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang di pasar. Sandal ajaib, silakan dibeli, sandal ajaib. Teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silakan tuan, mau membeli sandal? Tanya Abu Nawas. Iya, apakah ini sandal ajaib? Tanya pemuda. Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib, jawab Abu Nawas. Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini, kata pemuda itu. Ah, gimana? Maksud tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas lagi. Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan, kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan? Tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya? Protes si pemuda. Tunggu dulu tuan. Seingat saya tuh nggak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pemuda. Oh itu, ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Gini tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu tuan, segeralah bertobat kepada Allah SWT, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan,
karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasihatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasihatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya, berhasil mempersuntingnya adalah karunia, sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas, dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami? Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda? Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita. Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda.
pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.